Setiap orang yang pernah mencicipi tahu itu membawa cerita menyeramkan yang berbeda. Di sebuah sudut kota Tegal, tepatnya di jalan kecil yang tidak begitu ramai, berdirilah sebuah warung sederhana yang baru dibuka. Warung itu tidak terlalu besar, hanya berupa bangunan setengah permanen dengan dinding bambu di sisi kanan dan kiri. Sementara bagian depannya terbuka menghadap jalan, sebuah papan kayu sederhana bertuliskan "Tahu Aci Pak Dargo" tergantung miring di atas pintu masuk. Tulisan itu dibuat seadanya dengan cat putih yang mulai pudar. Meski warung baru beberapa minggu berdiri, di balik meja kayu yang penuh minyak goreng, berdirilah seorang pria tua berusia 60 tahun. Namanya Pak Dargo. Rambutnya sudah memutih hampir seluruhnya. Tubuhnya agak bungkuk dan wajahnya berkeriput dengan ekspresi yang selalu terlihat datar. Ia bukan tipe orang yang banyak bicara, tetapi gerak tangannya cekatan saat menyiapkan tahu aci yang menjadi jualannya. Setiap pagi, ia berangkat lebih awal ke pasar untuk membeli bahan, lalu pulang membawa tahu putih, tepung kanji, seledri, bawang putih, dan bumbu-bumbu lainnya. Warungnya mulai buka menjelang siang, ketika matahari sudah cukup tinggi dengan harapan orang-orang yang lewat akan singgah untuk sekadar mengganjal perut. Pada awalnya, tak banyak orang yang memperhatikan keberadaan warung itu. Beberapa tetangga hanya melirik ketika Pak Dargo memasang papan kayu atau menyalakan kompor minyak tanahnya. Ada rasa heran karena pria tua itu tiba-tiba ingin membuka usaha. Baru di usianya yang sudah senja. Apalagi ia tinggal sendirian tanpa keluarga. Istrinya sudah lama meninggal, dan anak semata wayangnya pergi merantau entah kemana tanpa pernah kembali. Kehidupannya selama ini dikenal biasa-biasa saja, tidak menonjol dan tidak pula kekurangan. Namun yang membuat orang-orang heran, meski jualannya sepi, Pak Dargo tampak selalu punya cukup uang untuk belanja bahan setiap hari. Padahal dari pengamatan beberapa tetangga, jarang sekali terlihat ada pembeli yang benar-benar mampir. Kadang, 1-2 orang lewat membeli. Itu pun karena kasihan atau sekadar penasaran. Tapi, entah mengapa, Pak Dargo tetap bisa bertahan. Tahu aci, buatannya sebenarnya enak. Teksturnya kenyal, gurih, dan renyah di bagian luar. Beberapa orang yang pernah mencicipi mengatakan rasanya lebih nikmat daripada tahu aci di warung lain. Namun kelezatan itu tidak serta-merta mendatangkan pembeli. Warungnya tetap lengang dan setiap malam tampak sepi. Di sekitar rame-rame tetangga sering terdengar bisikan dan obrolan kecil. Heran ya, tahu acinya enak, tapi kok nggak ada yang beli? Kata seorang ibu sambil menyapu halaman. Iya, tapi aku lihat tiap pagi dia tetap belanja banyak bahan. Dari mana uangnya? Kalau pembelinya sepi begitu, sahut tetangga lain dengan nada curiga. Jangan-jangan ada yang aneh, bisik yang lain. Sebelum percakapan berhenti karena takut dianggap mengada-ada. Seiring berjalannya waktu, rasa penasaran warga semakin menjadi. Setiap sore, orang-orang memperhatikan warung itu dari kejauhan. Mereka melihat Pak Dargo tetap menyalakan kompornya, menggoreng tahu aci satu persatu, lalu meletakkannya di wadah besar seolah sedang menunggu banyak pelanggan. Namun hingga malam tiba, tahu aci itu tetap menumpuk. Aneh sekali, karena esok paginya tahu-tahu warung itu bersih. Tidak ada sisa tahu basi, tidak ada bau tengik, dan tempatnya selalu rapi, seperti baru saja dibuka. Beberapa warga mulai bertanya-tanya, kemana perginya semua tahu yang tidak laku? Ada yang menduga
Ia membuangnya ke sungai, tapi tidak pernah ada yang melihat langsung. Ada juga yang bilang, ia punya pembeli tetap yang datang tengah malam. Meski tak seorang pun benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, Pak Dargo tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia jarang bertegur sapa dengan tetangga. Hanya sesekali mengangguk jika bertemu di jalan. Hidupnya terlihat sangat sederhana. Tetapi ada sesuatu yang membuat orang enggan terlalu dekat dengannya. Tatapan matanya sering kosong, seperti orang yang sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Kadang ia juga terlihat berbicara sendiri saat menata Tahu Aci. Meski tak jelas apa yang ia ucapkan. Keanehan ini membuat rasa curiga warga semakin kuat. Pada suatu malam, seorang pemuda yang rumahnya bersebelahan dengan warung Pak Dargo secara tidak sengaja melihat sesuatu yang aneh. Ia terbangun sekitar pukul 2 dini hari karena mendengar suara sendok dan wajan dari arah warung. Padahal seharusnya warung itu sudah tutup. Rasa penasaran membuat pemuda itu mengintip dari balik jendela. Dari celah gelap, ia melihat Pak Dargo sedang menggoreng tahu aci dengan sangat serius yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di sekelilingnya, tampak beberapa sosok samar yang duduk di kursi plastik, seakan-akan menjadi pembeli setia. Wujud mereka kabur, seperti bayangan hitam, tetapi gerak-geriknya jelas menyerupai manusia. Pemuda itu ketakutan setengah mati dan segera menutup jendela. Rapat-rapat, berpura-pura tidak melihat apapun. Esoknya, ia tidak berani menceritakan hal itu kepada siapapun, hanya menyimpan rahasia itu dalam hati sambil berusaha meyakinkan diri bahwa mungkin ia sedang berhalusinasi. Hari-hari berikutnya tetap berjalan. Aneh, Pak Dargo masih berjualan, masih menyiapkan tahu aci setiap pagi, dan masih terlihat tidak pernah kekurangan uang meski nyaris tak ada pembeli manusia. Tetangga semakin bingung antara kasihan dan takut. Ada yang ingin menanyakan langsung kepadanya, tapi entah mengapa setiap kali mencoba mendekat, keberanian mereka hilang begitu saja saat berhadapan dengan tatapan dingin pria tua itu. Dari balik wajah datarnya, seakan ada sesuatu yang menyembunyikan rahasia besar. Hingga suatu hari, seorang pedagang dari pasar yang kebetulan mampir untuk membeli tahu aci mengaku bahwa rasanya jauh lebih nikmat dibanding tahu aci manapun di Tegal. Bahkan, menurutnya, ada rasa gurih yang aneh, sulit dijelaskan, seolah ada bumbu rahasia yang tidak biasa. Ucapannya itu justru membuat warga semakin curiga karena mereka tahu Pak Dargo hanya membeli bahan biasa yang sama seperti penjual lainnya. Perlahan-lahan, deses-deses mulai menyebar. Ada yang berbisik bahwa Pak Dargo mungkin menggunakan cara gaib untuk membuat dagangannya tetap ada, meski tidak laku. Ada pula yang menuduhnya melakukan pesugihan, semacam perjanjian dengan makhluk halus, agar rezekinya terus mengalir. Namun semua itu masih sebatas cerita bisik-bisik yang belum berani diucapkan terang-terangan. Sementara itu, Pak Dargo tetap terlihat tenang, seolah tidak terganggu oleh apapun. Setiap pagi ia berjalan ke pasar, membawa kantong belanjaan, lalu kembali menata warungnya. Tidak ada tanda-tanda ia merasa cemas atau gelisah, justru ketenangan. Itulah yang membuat orang-orang semakin merinding. Semakin lama, rahasia warung tahu aci itu semakin menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa dagangannya tidak pernah habis? Dari mana ia mendapatkan uang untuk terus berbelanja? Dan siapa sebenarnya yang memakan tahu aci itu setiap malam? Semua pertanyaan itu masih belum terjawab. Namun, satu hal pasti, kehadiran warung tahu aci milik Pak Dargo mulai menebarkan rasa gelisah di kalangan warga sekitar. Warung itu berdiri biasa saja di tepi jalan kecil Tegal, tapi setiap orang yang melewatinya mulai merasakan hawa aneh
yang sulit dijelaskan. Seakan-akan warung itu menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar tahu aci goreng. Malam di Tegal itu terasa lebih pekat daripada biasanya. Angin berhembus pelan dari arah utara, membawa aroma asin laut yang samar bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan sore tadi. Jalanan mulai lengang. Hanya sesekali terdengar suara kendaraan yang melintas di kejauhan. Di tengah keheningan itu, sosok Pak Dargo terlihat berjalan seorang diri, menyusuri gang kecil dengan langkah yang pelan namun pasti. Di tangannya, ia membawa sebuah bungkusan kain lusuh, entah berisi apa. Tubuh renta berusia 60 tahun itu tampak tegak malam itu. Tidak seperti biasanya yang agak bungkuk ketika berdagang di warungnya. Matanya menatap lurus ke depan, tanpa menoleh ke kanan atau ke kiri, seolah ia tahu persis kemana kakinya melangkah. Seakan sudah ada janji yang harus ia penuhi. Beberapa orang muda yang penasaran, yang sebelumnya sudah lama mencurigai keanehan warung tahu aci miliknya, diam-diam mengikuti dari jauh. Mereka berempat bergelan hati-hati agar tidak ketahuan. Sejak lama mereka ingin tahu apa yang sebenarnya membuat Pak Dargo tetap bisa bertahan hidup meski warungnya sepi. Dan malam itu, tanpa sengaja, mereka melihatnya meninggalkan rumah dengan langkah aneh, membuat mereka tak kuasa menahan rasa ingin tahu. Perjalanan itu membawa mereka ke sebuah pemakaman tua di pinggiran kota. Pemakaman itu terkenal angker. Banyak orang menghindarinya, terutama setelah matahari terbenam. Pohon-pohon besar tumbuh liar, menaungi makum-makum lama yang sebagian sudah tak terbaca lagi nama-namanya. Udara di sana terasa berbeda. Lebih dingin dan lembab, seolah ada kabut tipis yang menyelimuti setiap sudutnya. Dari kejauhan, keempat pemuda itu melihat Pak Dargo masuk melewati gerbang besi berkarat pemakaman. Langkahnya tetap tenang, seolah ia sudah terbiasa menyusuri jalan setapak di antara nisan-nisan. Jantung para pemuda itu berdegup kencang, namun mereka memaksa diri untuk terus mengikuti, bersembunyi di balik pepohonan besar agar tidak terlihat. Saat tiba di tengah pemakaman, Pak Dargo berhenti. Ia meletakkan bungkusan kain yang dibawanya di atas sebuah makam tua yang sudah dipenuhi lumut. Tangannya gemetar pelan, tapi gerakannya mantap. Ia berjongkok, lalu membuka bungkusan itu. Dari jauh, para pemuda bisa melihat ada ayam hitam, kemenyan, dan beberapa lembar daun pisang di dalamnya. Ayam itu sudah tidak bernyawa, seolah disiapkan untuk sesuatu. Bau kemenyan perlahan tercium, menusuk hidung mereka yang bersembunyi. Suasana semakin mencekam. Saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Dari arah pepohonan, muncul sebuah bayangan hitam besar, menjulang lebih tinggi dari tubuh manusia biasa. Wujudnya samar, seperti asap pekat yang menggumpal. Namun bentuk kepalanya menyerupai manusia dengan mata merah menyala. Tubuhnya bergetar seperti asap yang tak bisa diam. Dan suara berat bergema ketika ia mulai berbicara. Dargo, suara itu berat, seolah berasal dari dalam bumi. Sudah kau siapkan yang kuminta? Pak Dargo menunduk dalam-dalam. Wajahnya tak terlihat jelas dari kejauhan. Hanya suara lirihnya yang terbawa angin. Sudah, Tuan, seperti yang kau inginkan. Aku membawa persembahan. Dan aku mohon agar daganganku tidak pernah sepi. Keempat pemuda yang mengintai saling pandang. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka ingin lari, tapi kaki seperti terpaku di tanah. Rasa takut bercampur rasa penasaran membuat mereka tetap bertahan, meski keringat dingin mengucur di dahi. Payonggen hitam itu bergerak mendekat ke arah Pak Dargo. Kemudian suara tawa rendah terdengar menggema di antara makam-makam tua. Kau tahu apa yang harus kau bayar sebagai gantinya. Daganganmu akan laris, tapi setiap waktu tertentu
akan ada yang harus menjadi milikku. Pak Dargo diam sejenak, lalu mengangguk pelan. Aku mengerti Tuhan, asal aku tidak jatuh miskin lagi. Aku akan menurut. Sesaat kemudian, sosok hitam itu seakan menelan bungkusan kain berisi ayam dan kemenyan itu. Benda-benda tersebut lenyap begitu saja, tanpa sisa. Hanya tersisa bau amis darah dan asap kemenyan yang semakin tebal. Tanah di sekitar makam berguncang ringan, lalu kembali hening. Setelah itu, bayangan hitam perlahan menghilang, menyatu kembali dengan kegelapan malam. Pak Dargo berdiri, tubuhnya sedikit goyah, namun wajahnya tampak lebih tenang. I will ask, I will ask, I will pay, I will pay, get I play, I will play, play, just to play, just the beginning, play, just the beginning, parade, 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 and palate, palate, a palate, 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 with palate, a palate, 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 like palate, palate, like palate, 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 palate. Matanya sebentar, menarik napas panjang, lalu berbalik meninggalkan pemakaman, seakan tidak terjadi apa-apa. Keempat pemuda itu buru-buru meringkuk di balik pohon, menahan napas agar tidak ketahuan. Untungnya, Pak Dargo berjalan lurus melewati jalan yang berbeda, hingga akhirnya sosoknya menghilang dalam gelap. Begitu yakin aman, keempat pemuda itu langsung berlari terberit-berit keluar dari pemakaman. Wajah mereka pucat pasi, jantung masih berdetak liar. Mereka tak bisa berkata apa-apa selain terengah-engah, mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang mereka lihat bukan mimpi. Namun, rasa takut yang menghantui jelas menunjukkan bahwa semua itu nyata. Keesokan harinya, sebuah kejadian mengejutkan membuat warga Tegal semakin heboh. Warung tahu aci milik Pak Dargo yang selama ini sepi tiba-tiba dipenuhi pembeli sejak pagi. Orang-orang berdatangan tanpa henti, seperti ada daya tarik aneh yang membuat mereka ingin mencicipi dagangan Pak Dargo. Meja penuh sesak, kursi selalu terisi. Bahkan, antrean mengular hingga ke jalan. Tahu aci yang ia goreng ludes dalam hitungan jam, dan ia dengan cekatan menambah adonan tanpa henti. Warga sekitar yang sebelumnya heran, kini semakin kebingungan. Bagaimana mungkin warung yang tadinya sepi bisa langsung berubah sepadat itu dalam semalam? Tidak hanya itu, beberapa pembeli mengaku merasakan rasa yang jauh lebih lezat dari biasanya. Seolah ada sesuatu yang membuat tahu aci itu begitu nikmat hingga membuat mereka ketagihan. Anehnya, tak seorang pun merasa kenyang, meski sudah makan banyak. Mereka selalu ingin membeli lagi, hingga beberapa ada yang kembali pada hari yang sama. Para tetangga yang sudah lama curiga hanya bisa saling pandang dengan gelisah. Mereka tahu ada yang tidak beres. Apalagi salah satu dari keempat pemuda yang semalam menyaksikan ritual Pak Dargo akhirnya bercerita kepada ibunya. Dengan wajah gemetar dan suara terbata-bata. Berita itu menyebar cepat dari mulut ke mulut, membuat orang-orang semakin resah. Namun, meski rumor itu makin kencang, tak seorang pun berani menegur Pak Dargo secara langsung. Ada semacam rasa takut yang menahan lidah mereka, seakan bayangan hitam dari pemakaman masih mengikuti hingga ke siang bolong. Warung tahu aci itu kini banner-banner berbeda. Suasananya riuh, pembeli terus berdatangan. Uang mengalir deras dari luar. Orang hanya melihat seorang pria tua yang tiba-tiba beruntung. Namun bagi mereka yang tahu rahasianya, yang pernah melihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana Pak Dargo berjanji pada sosok gelap
di pemakaman tua, warung itu bukan lagi sekadar tempat jualan. Warung itu sudah menjadi pintu penghubung antara manusia dan sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Dan siak. Hari itu, setiap malam warga selalu bertanya-tanya dalam hati, siapa yang akan menjadi bayaran berikutnya dari perjanjian itu? Warung tahu aci milik Pak Dargo kini menjadi pembicaraan hangat di seluruh kota Tegal. Hampir setiap hari, orang-orang berbondong-bandong datang, bahkan dari luar kampung. Jalan kecil yang tadinya sepi kini selalu ramai, dipenuhi suara orang bercakap dan aroma tahu aci goreng yang gurih menusuk hidung. Di balik maya, Pak Dargo berdiri dengan wajah datar seperti biasa. Matanya menatap kosong ke arah wajan. Tangannya cekatan memasukkan tahu ke dalam minyak panas, membolak-balik, lalu meletakkannya di piring. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Tapi anehnya, orang-orang tetap betah duduk berjam-jam di warung itu. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka sulit pergi. Awalnya orang hanya kagum dengan kelezatan tahu aci buatannya. Teksturnya renyah di luar, tapi lembut di dalam, dengan rasa gurih yang sulit dilupakan. Banyak yang mengatakan tahu aci Pak Dargo berbeda dari tahu aci manapun yang pernah mereka makan. Sebelumnya, ada yang bahkan bersumpah rasanya seperti ada bumbu rahasia yang tidak pernah bisa ditemukan di tempat lain. Namun, kelezatan itu mulai diikuti oleh hal-hal janggal. Seorang ibu rumah tangga bercerita kepada tetangganya bahwa setelah makan tahu aci Pak Dargo, ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di warung itu sendirian pada malam hari. Semua kursi kosong, lampu warung redup, dan dari balik dapur ia melihat sosok hitam besar yang sama sekali bukan Pak Dargo sedang menggoreng tahu. Sosok itu tertawa dengan suara mengerikan sambil menatapnya, lalu tiba-tiba melemparkan tahu aci yang masih meneteskan darah segar ke arahnya. Ibu itu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, jantung berdebar tak karuan. Awalnya ia menganggapnya hanya mimpi biasa. Namun ketika keesokan harinya ia kembali makan di warung Pak Dargo, mimpi yang sama kembali menghantuinya. 2 malam berturut-turut ia merasakan kengerian itu. Hingga akhirnya ia memutuskan tidak akan pernah datang lagi. Cerita itu ia bagikan kepada beberapa orang. Namun bukannya membuat warung sepi. Justru banyak yang semakin penasaran. Orang-orang ingin membuktikan sendiri apakah benar tahu aci itu bisa menimbulkan mimpi buruk. Aneh, meski sudah ada kabar demikian, warung itu justru semakin ramai. Seolah rasa takut malah berubah menjadi rasa penasaran yang sulit ditolak. Tak berhenti di situ. Seorang pemuda yang sering nongkrong di warung itu mengaku pernah melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Saat ia sedang menunggu pesanannya, matanya tak sengaja tertuju ke arah dapur. Di sana, tepat di belakang Pak Dargo, berdiri bayangan hitam tinggi menjulang. Bayangan itu tidak punya wajah jelas. Hanya 2 titik merah menyala, seperti mata yang menggawasinya. Pemuda itu langsung terdiam, wajahnya pucat pasi. Namun anehnya, ia tidak bisa beranjak dari kursinya. Seperti ada yang menahan tubuhnya, hingga akhirnya tahu acinya datang. Dan begitu ia menyuap ke mulut, bayangan itu lenyap begitu saja. Sejak hari itu, ia sering dilanda mimpi buruk yang sama, seperti ibu rumah tangga tadi. Dalam tidurnya, ia selalu berada di sebuah dapur gelap dengan suara wajan berisi minyak panas yang bergolak. Dari kegelapan muncul tenggen-tenggen hitam panjang yang mencoba meraih tubuhnya. Ia selalu terbangun dengan teriakan tertahan, membuat keluarganya khawatir. Meski begitu, ia tetap tak bisa menahan diri untuk kembali ke warung. Rasanya seperti ada dorongan dari dalam dirinya yang memaksa untuk terus membeli tahu aci itu. Walaupun ia tahu akan mendapat mimpi buruk lagi.
Keanehan ini mulai menimbulkan desas-desus yang lebih seram. Beberapa orang percaya bahwa tahu aci Pak Dargo sudah tercampur dengan sesuatu yang tidak wajar. Ada yang bilang ia menggunakan minyak yang dicampur dengan darah. Ada yang menduga tepungnya sudah diberi sesaji khusus. Dan ada pula yang meyakini tahu itu dimasak dengan doa-doa hitam sehingga membuat orang yang memakannya ketagihan. Semakin lama, semakin banyak cerita aneh yang beredar. Seorang anak kecil yang ikut orang tuanya makan di warung itu tiba-tiba menangis ketakutan, menunjuk ke arah Pak Dargo sambil berkata, ia melihat wajah Pak Dargo berubah menjadi hitam dengan mulut lebar, penuh gigi tajam. Orang tuanya tentu panik, mencoba menenangkan si anak. Tapi setelah itu mereka tak pernah kembali lagi ke warung tersebut. Hal-hal ganjil terus bermunculan. Ada remaja yang bilang setelah makan tahu aci itu, ia bermimpi duduk di kursi warung yang penuh dengan orang-orang tak dikenal. Namun ketika ia menoleh, orang-orang itu bukan manusia, melainkan sosok-sosok hitam dengan mata merah. Semua menatapnya sambil mengunyah tahu aci dengan suara serempak yang menakutkan. Ada juga seorang pria dewasa yang mengaku tiba-tiba mendengar bisikan di telinganya saat mengunyah tahu. Bisikan itu berkata, kau akan kembali, kau akan selalu kembali. Dan anehnya, pria itu memang tidak bisa berhenti datang ke warung Pak Dargo, meski istrinya melarang keras. Dari hari ke hari, suasana di warung itu semakin janggal. Pembeli selalu ramai, tapi wajah mereka sering terlihat kosong, seperti orang yang datang hanya karena dipanggil oleh sesuatu, bukan karena ingin. Mereka duduk diam, makan dengan lahap tanpa banyak bicara, lalu pulang dengan tatapan hampa. Orang-orang yang tidak pernah datang ke warung mulai merasa warung itu menyeramkan. Mereka lewat dengan cepat, menghindari tatapan datar Pak Dargo yang selalu berdiri di balik wajan. Namun, entah mengapa, warung itu tetap saja penuh. Bahkan, semakin padat. Beberapa warga yang tinggal di sekitar mulai merasa resah. Mereka sering mendengar suara aneh pada malam hari, seperti suara orang berkokap-kepkap ramai dari dalam warung meski sudah lewat tengah malam. Saat mereka mengintip, warung tampak gelap dan kosong, tetapi suara itu jelas. Seakan-akan warung penuh dengan pengunjung gaib yang tak kasat mata. Hal itu membuat sebagian warga percaya bahwa warung tahu aci Pak Dargo bukan lagi warung biasa. Ia bukan hanya melayani manusia, tapi juga makhluk dari alam lain. Orang-orang yang masih berani membeli tahu di sana sering mengabaikan cerita-cerita itu. Mereka bilang semua itu hanya omong kosong. Tapi anehnya, setiap kali mereka pulang, wajah mereka selalu pucat, seperti kehilangan energi. Beberapa bahkan jatuh sakit tanpa sebab. Ada pula yang tiba-tiba hilang semangat hidup, hanya duduk melamun sepanjang hari. Setelah beberapa kali membeli tahu aci itu, seolah ada sesuatu yang perlahan menggerogoti jiwa mereka. Dan tetap, Pak Dargo berdiri di balik wajahnya dengan wajah datar. Tidak peduli apapun cerita yang beredar, ia tetap menggoreng tahu dengan tangan cekatan seakan tidak ada yang salah. Justru, ia terlihat semakin tenang. Bahkan terkadang, bibirnya melengkung tipis, seperti senyum samar, saat melihat warungnya penuh sesak. Malam demi malam, bisikan-bisikan seram semakin kuat terdengar dari arah warung. Warga yang nekat melewati jalan itu setelah tengah malam mengaku melihat cahaya merah redup dari dalam warung, meski jelas-jelas lampu dimatikan. Beberapa bahkan mengaku mencium bau kemenyan bercampur amis darah yang menyengat hidung. Dan di antara semua cerita itu, yang paling membuat warga merinding adalah kesaksian seorang tukang becak yang pernah mengantar penumpang ke dekat warung itu pada malam hari.
Ia bersumpah melihat warung penuh sesak oleh pembeli. Namun semua wajah mereka pucat, mata kosong, dan kulitnya mengelupas seperti mayat. Mereka duduk berjejer, makan tahu aci dengan mulut berlumuran darah. Tapi ketika ia mengucek mata dan menoleh lagi, warung itu gelap dan kosong. Hanya ada Pak Dargo berdiri menatapnya dari balik kegelapan dengan ekspresi datar. Tukang becak itu sakit keras beberapa hari setelahnya, dan sejak saat itu ia menolak untuk melewati jalan itu lagi. Warung tahu aci itu kini bukan hanya terkenal karena rasanya, tapi juga karena keanehan yang menyelimutinya. Setiap orang yang pernah mencicipi tahu itu membawa cerita menyeramkan yang berbeda. Semakin banyak yang datang, semakin banyak pula yang jatuh dalam lingkaran mimpi buruk. Namun meski semua itu sudah jelas-jelas janggal, warung itu tidak pernah sepi. Seperti ada kekuatan gaib yang memastikan orang-orang selalu kembali, meski tahu risiko yang akan mereka hadapi. Pak Dargo sendiri tetap berdiri dengan wajah dingin, seolah semua itu memang bagian dari perjanjian yang sudah ia jalani. Di balik wajan panasnya, ada rahasia besar yang belum sepenuhnya diketahui warga. Tahu aci itu bukan lagi sekadar makanan. Tahu aci itu sudah menjadi jembatan antara manusia dan sesuatu yang jauh lebih kelam. Malam di Tegal terasa semakin dingin. Angin laut yang bertiup dari arah utara membawa aroma asin yang menusuk hidung. Namun, bukan hanya dingin udara yang membuat warga sekitar kampung Pak Dargo menggigil. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang tak bisa mereka sebutkan dengan kata-kata, tapi jelas membuat bulu kuduk berdiri setiap kali mereka melewati warung tahu aci milik pria tua itu. Warung yang dulunya sepi kini selalu ramai. Pembeli berdatangan dari berbagai penjuru, bahkan ada yang berasal dari luar kota. Anehnya, meski begitu banyak orang yang makan di sana, tak seorang pun pernah melihat sisa tahu aci yang dibawa pulang. Semua yang membeli selalu makan habis di tempat. Bahkan yang tadinya hanya ingin membeli sedikit justru kalap, seolah tidak mampu menahan diri. Mulut mereka terus mengunyah, dan mata mereka sesekali terlihat kosong, seperti sedang dikuasai sesuatu. Keganjilan itu menjadi bahan bisik-bisik di kalangan warga. Mula-mula hanya sekadar celetukan ibu-ibu yang berkumpul seusai maghrib, lalu merembet menjadi gosip yang menebar kemana-mana. Aku dengar dari anakku, katanya waktu makan tahu aci Pak Dargo, malamnya dia mimpi dicekik makhluk hitam, ujar seorang ibu kepada tetangganya. Iya, aku juga dengar begitu. Anak tetanggaku katanya sampai ngompol saking takutnya. Mimpi didatangi pocong yang mukanya bolong. Suara bisik-bisik itu semakin sering terdengar. Semakin banyak orang yang mengaku mengalami mimpi buruk setelah makan di warung itu. Namun, gosip tak berhenti di situ. Malam-malam di kampung mulai dipenuhi cerita aneh. Ada yang mengaku melihat Pak Dargo berjalan sendirian ke arah pemakaman tua di pinggiran kota. Ada pula yang bersumpah melihatnya berdiri lama di dekat sungai, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak tampak. Dan kabar paling menyeramkan muncul dari mulut seorang kuli bangunan yang kebetulan pulang larut malam. Ia bercerita dengan wajah pucat. Aku lihat sendiri, Pak Dargo itu tidak jalan sendirian. Ada bayangan besar hitam yang mengikuti di belakangnya. Matanya merah menyala, tinggi hampir 2 kali lipat orang normal. Tapi waktu aku coba kedip, bayangan itu hilang. Cerita itu membuat orang-orang semakin yakin bahwa warung tahu aci yang tiba-tiba laris manis itu bukanlah berkah biasa, melainkan hasil dari perjanjian gelap. Desas-desus pun berkembang. Ada yang bilang, Pak Dargo menyerahkan bagian tubuhnya sendiri sebagai tumbal. Konon,
Setiap kali ia menggoreng tahu, keringatnya bukanlah keringat biasa, melainkan darah halus yang menetes ke dalam minyak panas. Ada pula yang mengatakan, perjanjian. Pesugihan itu menuntut korban manusia. Itulah sebabnya mengapa beberapa orang yang makan di warungnya kemudian jatuh sakit atau menghilang tanpa kabar. Mereka percaya, nyawa-nyawa itulah yang dijadikan persembahan agar warung tetap ramai. Namun, meski desas-desus itu begitu mencekam, tak seorang pun berani menegur langsung. Semua takut terkena bala. Mereka tahu cerita-cerita pesugihan selalu dibalut oleh ancaman. Siapapun yang mencoba mengganggu akan dikutuk, bisa sakit mendadak, bahkan mati dalam keadaan mengenaskan. Akibatnya, warga hanya bisa saling menatap dengan curiga ketika melewati warung itu. Ada yang memilih tak pernah mendekat, tapi lebih banyak lagi yang justru tergoda. Tak mampu menolak kelezatan tahu aci yang sikanekan memanggil mereka dengan aroma harum menggoda. Suatu malam, beberapa pemuda desa nekat mencoba mencari tahu. Mereka mengintai dari jauh, bersembunyi di balik pohon besar dekat rumah Pak Dargo. Dari celah daun, mereka melihat warung itu masih menyala, meski waktu sudah lewat tengah malam. Lampu Petromax menggantung di teras, dan suara mendesis dari wajan terdengar jelas. Namun, bukan tahu aci yang digoreng. Mereka melihat Pak Dargo berdiri di depan tungku, menundukkan kepala, bibirnya komat kamit, melafalkan sesuatu. Dari balik wajan, asap putih keluar, bukan seperti aroma gorengan, melainkan bau anyir darah yang menyengat. Salah seorang pemuda hampir muntah. Sementara yang lain terpaksa menutup mulut ropet-ropet agar tidak ketahuan. Ketika mereka menajamkan pandangan, terlihat sosok lain di dalam warung. Tingginya menjulang, tubuhnya hitam legam, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Makhluk itu bergerak pelan, lalu berdiri tepat di belakang Pak Dargo, meletakkan tangan panjang dan kurusnya di pundak pria tua itu. Dari mulutnya terdengar desisan rendah, seperti suara ular. Para pemuda itu gemetar hebat. Satu di antaranya tidak tahan hingga terjatuh dan menimbulkan suara keras. Spontan, makhluk hitam itu menoleh, dan mereka semua melihat matanya merah menyala, seperti bara. Dalam sekejap, para pemuda itu lari terberit-berit tanpa berani menoleh ke belakang. Keesokan harinya, mereka tak berani menceritakan secara gamblang apa yang mereka lihat. Hanya bisikan samar yang keluar, yang kemudian menambah bahan gosip di kalangan warga. Semakin hari, desas-desus makin meluas. Ada yang mengatakan, Pak Dargo sudah tidak lagi sepenuhnya manusia. Tubuhnya hanyalah wadah. Sementara roh jahat yang mendampinginya perlahan mengambil alih. Ada juga yang berbisik bahwa suatu hari nanti seluruh kampung akan menjadi korban jika perjanjiannya tidak segera ditebus. Tapi anehnya, di tengah segala kengerian itu, warung tahu aci Pak Dargo tetap penuh sesak, bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang yang awalnya takut justru kembali lagi, seolah tidak bisa berhenti. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat, tapi tangan mereka terus menyuap. Tehu, Kemalut. Seakan-akan rasa lapar mereka tak akan pernah terpuaskan. Para tetua kampung mulai resah. Mereka membicarakan kemungkinan mengundang seorang kiai untuk menyelidiki. Namun ketakutan selalu lebih besar daripada keberanian. Kalau benar dia pesugihan, siapa yang sanggup melawan? Kalau kita salah langkah, bisa-bisa seluruh desa habis, ujar salah seorang tetua dengan wajah muram. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Anjing-anjing liar menggonggong ke arah warung, tapi tak berani mendekat. Sesekali terdengar suara tangisan perempuan di sekitar pekarangan Pak Dargo. Meski ketika dicari,
Tak ada seorang pun di sana. Bahkan ada seorang anak kecil yang mengaku melihat sosok kepala manusia mengapung di atas wajan tempat Pak Dargo menggoreng tahu. Desas-desus itu kini bukan sekadar gosip. Ia berubah menjadi teror yang merayap, menghantui setiap langkah warga. Semua sadar, warung tahu aci itu bukan lagi sekadar tempat makan, melainkan pintu yang menghubungkan dunia mereka dengan sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan meskipun mereka tahu bahaya itu kian dekat, tak ada yang sanggup menghentikannya. Karena setiap kali aroma tahu aci goreng itu menyebar di udara malam Tegal, rasa takut mereka terkalahkan oleh nafsu yang tak bisa dijelaskan. Kota Tegal yang biasanya tenang mendadak diguncang kabar mengerikan. Seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun bernama Raffi, anak dari pasangan muda yang tinggal di kampung dekat alun-alun, dinyatakan hilang tanpa jejak. Hari itu sebenarnya biasa saja. Pagi cerah, Ibu Raffi menyuruhnya pergi ke warung Pak Dargo untuk membeli tahu aci sepulang sekolah. Karena sang anak memang suka sekali dengan camilan itu. Raffi, dengan seragam putih merah yang masih melekat di tubuhnya, berlari riang sambil membawa uang receh yang digenggam erat. Ia tersenyum ceria, berjanji akan segera pulang. Namun sejak ia pergi ke arah warung itu, ia tak pernah kembali lagi. Ketika sore datang, sang ibu mulai resah. Raffi biasanya pulang sebelum azan asar. Tapi kali ini tak terlihat batang hidungnya. Awalnya, ia berpikir anak itu mungkin bermain sebentar dengan teman-temannya. Namun menjelang maghrib, keresahan berubah menjadi ketakutan. Orang-orang mulai mencari Raffi di sekitar rumah, ganggang sempit, hingga lapangan kosong. Mereka memanggil namanya berkali-kali, tapi tak ada jawaban. Beberapa tetangga mengaku terakhir melihat Raffi duduk di bangku kayu warung Pak Dargo, menunggu gorengan yang sedang digoreng. Namun, setelah itu, tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Malam itu, rumah orang tua Raffi dipenuhi tangis. Ania, yang baru pulang kerja dari pabrik, langsung ikut mencari dengan wajah panik. Sementara ibunya hampir pingsan karena syok. Warga kampung pun bergerak bersama-sama, menyisir jalanan, membawa obor, senter, dan sebagian bahkan masuk ke pemakaman dekat pinggiran kota. Mereka mencari ke segala penjuru, tapi hasilnya nihil, seolah Raffi lenyap di telan bumi. Keesokan harinya, kabar menghilangnya Raffi menyebar ke seluruh kota. Orang-orang mulai berbisik, mengaitkan kejadian itu dengan warung tahu aci milik Pak Dargo. Ada yang bilang, aku lihat sendiri, bocah itu beli tahu di sana. Ada pula yang menambahkan, jangan-jangan itu tumbal pesugihan. Bisikan-bisikan itu makin keras terdengar, terutama karena sebelumnya sudah beredar desis-desis bahwa Pak Dargo tidak berdagang secara wajar. Warung yang awalnya sepi, kini selalu penuh. Bahkan meski harganya lebih mahal daripada tahu aci lain di Tegal. Namun, ketika warga mendatangi warung Pak Dargo untuk bertanya, pria tua itu hanya tersenyum tipis. Dengan wajah tenang, ia berkata, aku tidak tahu apa-apa soal anak itu. Aku memang lihat dia datang, beli tahu. Tapi setelah itu, aku sibuk melayani pembeli lain. Aku kira dia langsung pulang. Suaranya datar, ekspresinya dingin, seakan benar-benar tidak peduli dengan hilangnya seorang bocah. Sikap inilah yang membuat warga semakin curiga. Bagaimana mungkin seorang tetua di kampung tidak merasa prihatin sedikit pun ketika anak kecil yang dikenal semua orang hilang setelah membeli dagangannya? Polisi pun akhirnya turun tangan. Mereka memeriksa lokasi sekitar warung. Namun, tak ada jejak apapun. Tidak ada bercak darah. Tidak ada bekas perkelahian. Dan tidak ada barang milik Raffi yang tertinggal. Semua bersih. Terlalu bersih. Si Oleala memang sudah diatur sedemikian rupa.
Ketika polisi menanyakan apakah ada saksi lain, beberapa warga ragu-ragu untuk bicara. Mereka takut karena rumor soal pesugihan Pak Dargo sudah terlalu kuat. Tak ada yang berani menuduh secara terang-terangan. Di sisi lain, ada beberapa warga yang mengaku mengalami hal aneh. Seorang ibu penjual sayur mengatakan bahwa malam setelah hilangnya Raffi, ia melihat bayangan hitam besar berdiri di belakang warung tahu itu. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan ia mengeluarkan suara seperti desisan ular. Bayangan itu hanya muncul sebentar, lalu lenyap begitu saja. Ibu itu ketakutan setengah mati. Tapi ketika ia menceritakan pada orang lain, banyak yang menganggapnya hanya berhalusinasi karena terlalu takut. Namun, beberapa warga lain juga mengaku mendengar suara tangisan anak kecil di malam yang sama. Berasal dari arah warung Pak Dargo. Tangisan itu lirih, terputus-putus, dan membuat bulu kuduk berdiri hari-hari. Berikutnya, ketegangan semakin memuncak. Orang tua Raffi mendatangi warung Pak Dargo sambil menangis, memohon agar ia mengatakan yang sebenarnya jika memang tahu keberadaan anak mereka. Namun Pak Dargo tetap dengan sikapnya yang dingin. Aku tidak menculik anakmu. Jangan sembarangan menuduh. Kalau kau terus begitu, aku bisa laporkan balik. Ucapan itu justru membuat orang tua Raffi makin hancur. Bagaimana mungkin seseorang yang dikenal sebagai tetua bisa setega itu? Sementara itu, warung Pak Dargo bukannya sepi, malah semakin ramai. Anehnya, semakin banyak orang yang tahu cerita hilangnya Raffi, semakin panjang antrean di depan warungnya. Seakan rasa penasaran justru mendorong orang untuk mencicipi tahu itu. Ada yang bilang mereka ingin tahu apakah benar rasanya sehebat kabar yang beredar. Ada pula yang menganggap makan tahu itu seperti bagian dari sebuah tantangan menyeramkan. Kalau kau berani makan tahu Dargo, berarti kau berani berhadapan dengan makhluk gaib. Begitu kata seorang pemuda iseng. Namun, setelah makan, sebagian dari mereka mengalami hal ganjil. Ada yang mengaku bermimpi didatangi anak kecil dengan wajah pucat, meminta tolong sambil menangis. Ada pula yang merasa perutnya sakit luar biasa, namun saat diperiksa ke dokter, hasilnya normal. Bahkan seorang pembeli pernah berteriak di tengah jalan karena merasa ada tangan mungil yang menggenggam pergelangan kakinya dengan kuat. Semakin lama fenomena itu membuat warga yakin bahwa hilangnya Raffi memang ada kaitannya dengan warung tahu Aci Pak Dargo. Meski begitu, polisi tetap tak bisa berbuat banyak. Mereka membutuhkan bukti nyata, bukan hanya gosip dan mimpi. Namun, ada seorang polisi muda bernama Rendra yang diam-diam mulai menyelidiki lebih dalam. Ia mendatangi pemakaman tua di pinggiran kota, tempat di mana kabarnya Pak Dargo pernah terlihat berbicara dengan sosok hitam besar. Di sana, Rendra menemukan bekas lilin hitam yang meleleh, beberapa sesajen, dan bau anyir yang menyengat. Ia yakin tempat itu punya kaitan dengan pesugihan yang dilakukan Pak Dargo. Tapi, ia butuh bukti lebih kuat, sesuatu yang bisa menghubungkan langsung dengan hilangnya Raffi. Malam demi malam, warga Tegal semakin dihantui ketakutan. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Orang tua menutup pintu rapat-rapat, takut jika ada makhluk yang berkeliaran mencari tumbal baru. Namun, anehnya, meski kecurigaan begitu kuat, tak seorang pun berani menutup atau menyerang warung Pak Dargo. Semua orang tahu, siapapun yang berani melawan bisa saja menjadi korban berikutnya. Dan memang, dalam kegelapan malam yang hening, sering terdengar suara aneh dari arah warung itu. Suara seperti pisau yang mengiris daging, disertai bisikan lirih yang tak bisa dipahami. Ada yang mengintip dari kejauhan dan bersumpah melihat sosok bayangan anak kecil berjalan tertatih masuk ke dapur warung, lalu menghilang begitu saja
Di tengah semua kengerian itu, orang tua Raffi hanya bisa menangis setiap malam, menatap kosong ke arah jalan di mana anak mereka terakhir terlihat. Mereka berharap Raffi masih hidup, tapi hati kecil mereka tahu ada sesuatu yang sangat jahat sedang terjadi. Dan semua benang merahnya selalu kembali ke satu tempat. Warung tahu aci Pak Dargo. Malam itu, udara Tegal terasa lebih pekat daripada biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang menyengat hidung. Di sebuah sudut jalan yang remang, 4 pemuda kampung duduk bersila sambil berbisik pelan. Mereka adalah Jatmiko, Randi, Surya, dan Arif, pemuda yang sudah lama merasa curiga pada keberadaan warung tahu aci milik Pak Dargo. Warga kampung telah lama membicarakan warung itu, terutama setelah hilangnya seorang anak kecil beberapa waktu lalu. Namun yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah soriti cerita dari orang yang pernah membeli tahu aci di sana. Mimpi buruk, bayangan hitam, hingga bisikan menyeramkan yang mereka dengar setelah memakannya. Kalau kita diam saja, kampung ini bisa hancur. Siapa tahu anak-anak lain juga jadi korban, bisik Jatmiko dengan wajah serius. Randy menelan ludah, matanya tak lepas dari arah warung Pak Dargo yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat mereka bersembunyi. Lampion, minyak di teras warung itu redup, menimbulkan bayangan yang menari-nari di dinding kayu. Tapi kalau kita sampai ketahuan, kita bisa celaka, Mik. Kau tahu sendiri. Katanya yang dekat-dekat dengan Pak Dargo bisa kena bala. Surya, yang dikenal paling nekat di antara mereka, mengepalkan tangan. Justru karena orang lain takut, kita yang harus bergerak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kau mau kampung kita terus dihantui tahu aci setan itu? Keheningan menguasai mereka sejenak. Dari kejauhan, terdengar suara azan Isya yang menggema. Namun entah mengapa, bunyi itu terasa samar, seakan tertelan oleh kegelapan malam. Arif, yang dari tadi diam, akhirnya bersuara lirih. Aku ikut, tapi kita harus hati-hati. Kita hanya mengintai, bukan melawan. Kalau memang ada yang aneh, baru kita bicara sama Pak RT atau siapa saja yang berani. Akhirnya mereka sepakat malam itu, tepat ketika jarum jam menunjuk pukul 11. Mereka mulai bergerak, mendekat. Mereka berjalan pelan, menyelinap di antara pepohonan dan rame-ramah, yang sebagian besar sudah gelap karena penghuni kampung terlelap. Dari celah bambu yang tumbuh di samping warung, Jatmiko memberi isyarat agar mereka berjongkok. Dari sana, mereka bisa melihat jelas ke dalam warung yang pintunya terbuka lebar. Di dalam, Pak Dargo tampak sedang berdiri di depan tungku besar. Api menyala terang, memantulkan cahaya ke wajahnya yang tampak jauh lebih pucat dibanding biasanya. Tenggonnya, cekatan membolak-balik potongan tahu di minyak panas. Namun, yang membuat mereka tercekat adalah apa yang duduk di bangku-bangku warung, bukan manusia. Makhluk-makhluk itu berwujud seperti manusia, tetapi wajah mereka rata, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut. Tubuh mereka kurus kering, kulitnya kelabu pucat, seperti kain basah yang menempel di tulang. Mereka bergerombol, duduk dengan posisi kaku, namun tangannya terulur setiap kali Pak Dargo menyajikan sepiring tahu aci. Dengan lahap, makhluk-makhluk itu menyantap tahu panas tanpa suara. Meski tak ada mulut yang terlihat, Randy hampir menjerit, tapi Surya segera menutup mulutnya dengan tangan. Jantung mereka berdetak kencang, tubuh gemetar hebat. Mereka baru benar-benar sadar bahwa desis-desis warga tentang pesugihan bukan sekadar omong kosong. Ya Allah, apa itu? Bisik Arif dengan wajah pucat pasi.
Jatmiko hanya bisa menggeleng. Matanya tak berkedip memandangi pemandangan mengerikan itu. Mereka melihat Pak Dargo menggumamkan sesuatu seperti mantra sambil terus menggoreng tahu. Setiap kali ia selesai berbisik, api di tungku menyala lebih besar dan aroma tahu aci itu semakin menusuk hidung lezat sekaligus menimbulkan rasa mual. Tiba-tiba, salah satu makhluk tanpa wajah itu menoleh. Meski tidak punya mata, para pemuda itu merasa seakan makhluk itu menatap langsung ke arah mereka. Bulir keringat mengucur deras dari pelipis Jatmiko. Kita harus pergi sekarang, bisiknya panik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, Pak Dargo menghentikan aktivitasnya. Ia menoleh ke arah jendela. Matanya yang redup seperti menembus kegelapan. Lalu, dengan suara serak namun jelas, ia berkata, "Siapa di luar sana? Keluar, jangan sembunyi-sembunyi." Keempat pemuda itu tercekat. Darah mereka serasa berhenti mengalir. Apakah mereka ketahuan? Atau sekadar firasat? Surya, dengan keberaniannya yang tersisa, menarik tangan Randy dan Arif, memberi isyarat untuk mundur perlahan. Mereka merayap di tanah, berusaha menjauh dari warung. Namun baru beberapa langkah, suara tawa serak terdengar dari dalam. Hahaha. Kalian pikir aku tak tahu? Dari tadi, aku sudah merasakan bau ketakutan kalian. Pergilah, bocah-bocah bodoh. Kalau masih berani ikut campur, kalian akan jadi pengganti tahu yang kumasak malam ini. Mereka berlari sekuat tenaga tanpa menoleh ke belakang. Nafas tersengal, jantung berdentum keras di dada. Mereka baru berhenti ketika sampai di rumah Jatmiko. Di sana, mereka saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang kita lihat barusan, itu nyata kan? Tanya Arif dengan suara bergetar. Nyata? Jawab Jatmiko tegas. Aku lihat dengan mata kepala sendiri. Makhluk-makhluk itu ada. Dan Pak Dargo, dia memang bukan manusia biasa. Randy menutupi wajahnya dengan kedua tangan, hampir menangis. Kita harus... Bagaimana sekarang kalau kita bilang ke warga? Belum tentu mereka percaya. Kalau kita diam, mungkin akan ada anak-anak lain yang hilang. Surya mengepalkan tinjunya, matanya menyala dengan kemarahan. Kita tidak bisa diam. Besok, kita akan panggil lebih banyak orang. Kita harus buktikan kalau warung itu bukan warung biasa. Kalau perlu, kita bakar tempat itu habis-habisan. Namun, Jatmiko ragu. Ada sesuatu dalam tatapan Pak Dargo tadi yang membuatnya yakin bahwa orang tua itu punya kekuatan lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Kalau kita melawan tanpa persiapan, bisa-bisa kita yang jadi korban. Kita butuh cara lain, sesuatu yang lebih kuat dari pesugihan itu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Hanya suara jangkrik di luar yang terdengar. Mereka tahu malam itu telah mengubah segalanya. Mereka bukan lagi sekadar pemuda kampung biasa, tapi saksi dari sebuah kegelapan yang nyata. Dan di warung tahu aci itu, di tengah malam yang semakin larut, Pak Dargo kembali berdiri di depan tungku. Senyumnya tipis. Matanya sayu, namun dingin. Ia bergumam pelan. Kalian sudah lihat? Itu artinya waktuku semakin dekat. Aku butuh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Api di tungku menyala lebih besar. Menerangi mekluk-mekluk tanpa wajah yang masih setia duduk menunggu sajian berikutnya. Dan aroma tahu aci itu, sekali lagi, terbawa angin malam, menyusup ke seluruh penjuru kampung. Malam itu, ketika sebagian besar warga kampung sudah tertidur, asap tipis mengepul dari dapur. Warung tahu aci Pak Dargo. Bau anyir samar tercium terbawa angin, berbeda jauh dari aroma gurih minyak goreng yang biasanya menenangkan perut para pelanggan. Di dalam dapur, cahaya lampu minyak bergoyang-goyang,
seolah takut menerangi apa yang sedang berlangsung. Pak Dargo duduk bersila di lantai. Tubuhnya hanya dibalut kain lusuh berwarna hitam. Di depannya, wajan berisi minyak mendidih masih bergemeretak. Namun, bukan adonan tahu yang biasa ia goreng, melainkan sesuatu yang lebih menyeramkan. Ketika ia memasukkan potongan tahu aci ke dalam wajan, adonan itu seketika berubah menjadi gumpalan. Darah segar yang mendidih, memercik ke segala arah. Bau amis semakin pekat, membuat udara di sekitarnya terasa pengap. Anehnya, tak lama kemudian, gumpalan itu kembali berubah wujud. Tampak normal seperti tahu aci biasa, berwarna keemasan dan renyah. Pak Dargo menutup matanya, lalu melantunkan doa-doa aneh dengan suara parau. Setiap kata yang ia ucapkan membuat dinding dapur bergetar halus. Dari sudut gelap ruangan, bayangan hitam besar tampak semakin jelas, seakan mendengarkan dengan saksama. "Jangan biarkan warung ini sepi," bisik Pak Dargo lirih, namun penuh tekanan. "Aku serahkan namanya malam ini. Terimalah tumbal itu." Tangannya gemetar ketika ia menuliskan sebuah nama di atas kertas kuning yang sudah diolesi darah ayam hitam. Nama itu adalah Sari, gadis kecil tetangga sebelah yang sering bermain di depan rumahnya. Begitu nama itu disebut, bayangan hitam di sudut dapur bergerak, mendekat, menampakkan wajahnya yang tak berbentuk. Hanya rongga hitam dengan mata merah menyala. Dari tubuhnya keluar suara bergema seperti 1000 bisikan, menelan doa Pak Dargo dengan rakus. Minyak di wajan bergejolak semakin keras. Pokon siken akan. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Suara tawa kecil terdengar samar dari dasar wajan. Tawa anak-anak yang bercampur dengan jeritan lirih. Pak Dargo menutup matanya rapat-rapat, menahan tubuhnya agar tak gemetar. Lalu mengakhiri doanya dengan sebuah mantra terakhir. Begitu ia membuka mata, tahu aci yang tadi mendidih dalam darah kembali normal, terlihat biasa, bahkan lebih menggoda dari sebelumnya. Namun, di luar wareng, angin malam tiba-tiba berhembus kencang. Pohon-pohon berderak, anjing-anjing menggonggong. Tanpa henti, dan beberapa warga yang terjaga merasa dadanya sesak tanpa alasan. Ritual itu selesai, namun malam itu juga takdir seseorang telah dipastikan akan hilang. Jeritan membelah malam ketika makhluk hitam setinggi 2 meter keluar dari kuali penggorengan. Pak Dargo, tubuhnya penuh asap pekat, wajahnya tanpa mata. Hanya mulut menganga lebar dengan gigi runcing berlapis-lapis. Bau anyir darah bercampur minyak panas langsung menyengat seluruh ruangan. "Lari!" teriak salah satu warga. Namun langkahnya terhenti ketika tubuhnya mendadak kaku. Matanya berputar putih. Lalu dari mulutnya keluar suara asing yang berat, seakan berasal dari perut bumi. Sosok itu kerasukan. Api dari kompor tiba-tiba menjulang hingga mencapai lenjit-lenjit warung. Kuali bergetar, menumpahkan minyak panas yang tidak mengenai lantai, melainkan menguap menjadi kabut hitam. Dari kabut itu, beberapa bayangan mirip manusia tanpa wajah mulai merayap, berjalan dengan tangan dan kaki yang terbalik. Mereka mengeluarkan suara gemeretak seperti tulang yang dipatahkan. Para pemuda yang sebelumnya berniat menghentikan Pak Dargo kini panik bukan main. Beberapa mencoba melempar batu ke arah kuali, tapi batu itu malah meleleh, seolah dilemparkan ke dalam lahar. Seorang lagi berusaha menyeret tubuh temannya yang kerasukan, namun mendadak kulit tangannya melepuh hanya karena bersentuhan dengan bayangan hitam yang menempel di tubuh temannya. Pak Dargo sendiri berdiri di tengga-tengga kekacauan itu. Wahanya tenang, malah seperti menikmati adegan mengerikan tersebut. Dengan suara parau, ia berkata,
Jangan ganggu warungku. Ini adalah perjanjian. Siapa yang berani melawan akan jadi santapan mereka. Tiba-tiba, sosok hitam besar itu meraung. Suaranya begitu keras hingga koke-koka jendela di sekitar warung pecah bersamaan. Angin berputar kencang, membuat genteng beterbangan. Warga yang berkerumun di luar warung ikut menjerit histeris. Sebagian berlarian pulang, sebagian lagi jatuh, pingsan karena terhantam hembusan angin panas. Dalam kekacauan itu, satu hal menjadi jelas. Makhluk pesugihan yang dipelihara Pak Dargo tidak lagi sepenuhnya tunduk padanya. Wajah Pak Dargo mulai pucat. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia berusaha membaca mantra untuk menenangkan makhluk itu. Tapi makhluk tersebut justru menoleh ke arahnya dengan mulut yang semakin lebar. Seolah ingin menelan tuannya sendiri, api melalap seluruh bangunan warung tahu aci Pak Dargo. Teriakan orang-orang bercampur dengan suara letupan minyak panas dari kuali yang belum padam. Beberapa warga yang mencoba menyelamatkan diri terjerembab di tanah, seolah ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, langit tegal diselimuti asap pekat dan bau gosong daging bercampur dengan aroma tahu aci. Yang anehnya, masih tercium jelas. Pak Dargo terakhir terlihat berdiri di tengah kobaran api. Wajahnya tetap datar, tanpa ekspresi siala menerima atau justru menikmati kehancurannya sendiri. Ada yang bersumpah melihat tubuhnya tidak hangus terbakar, melainkan lenyap seketika, seperti disedot masuk ke dalam kuali besarnya. Beberapa hari setelah kebakaran, warga mencoba membersihkan sisa puing, warring it. Namun, setiap kali ada yang menyapu abu hitam, terdengar suara gorengan mendesis dari arah reruntuhan. Bahkan, ada yang melihat bayangan sosok tinggi berwajah rata berjalan di antara puing, lalu menghilang begitu saja. Sejak kejadian itu, cerita Tentang Pak Dargo tidak pernah benar-benar usai. di berbagai sudut kota Tegal, warung tahu aci baru mulai bermunculan. Aneh ya, warung-warung itu langsung ramai pembeli. Meski belum lama dibuka, lebih menyeramkan lagi. Beberapa saksi mengatakan penjualnya memiliki wajah mirip Pak Dargo. Datar, pucat, dan dingin. Seolah tak pernah mengenal senyum. Desas-desus pun berkembang. Konon, roh Pak Dargo tidak musnah, melainkan berpencar ke tubuh-tubuh orang lain yang juga melakukan pesugihan serupa. Mereka menjadi perantara, melanjutkan perjanjian kelam yang dulu ia jalani. Dan siapapun yang membeli tahu aci di warung goreng misterius itu, katanya, sedang menukar dirinya dengan nasib buruk yang tak lama lagi akan datang di Tegal. Hingga kini, sebagian warga masih berbisik-bisik. Kalau kamu melihat penjual tahu aci dengan wajah datar tanpa ekspresi, Janggun, sekali. Membeli bisa jadi itu bukan manusia lagi.